Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Internet dan Aplikasi dengan judul materi Protokol Transport dan Songket. Soal-soal yang akan saya jawab pada materi ini. Yang pertama, protokol transport apa yang digunakan? Yang kedua, menjelaskan songket dan nomor port yang digunakan. Yang ketiga, mengapa menggunakan protokol tersebut dan bagaimana cara kerjanya. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu User Data Protocol atau UDP dan Transmission Control Protocol atau TCP. User Data Protocol atau UDP merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu adanya komunikasi awal. Sedangkan Transmission Control Protocol atau TCP adalah suatu standar komunikasi yang digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh satu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Baik, yang pertama adalah Electronic Commerce atau Tokopedia. Protokol transport yang digunakan adalah Transmission Control Protocol atau TCP. Songket yang digunakan adalah 184.108.251.443. Nomor port yang digunakan adalah 443. Alamat songket ini didapat dari perpaduan antara IP address server dan nomor portnya, di mana 184.206.108.251 merupakan IP address dari server dan 443 merupakan nomor port dari server. Dua, layanan berbagi video YouTube. Protokol transport yang digunakan adalah Transmission Control Protocol atau TCP. Songket yang digunakan adalah 172.217.194.93.443. Nomor port yang digunakan adalah 443. Yang ketiga adalah file transfer atau Windows Sharing File and Printer. Protokol transport yang digunakan adalah User Data Protocol atau UDP. Songket yang digunakan adalah 192.168.1.3.62695. Nomor port yang digunakan adalah 62695. Yang keempat, email atau Gmail. Protokol transport yang digunakan adalah Transmission Control Protocol atau TCP. Songket yang digunakan adalah 172.217.194.19.443. Nomor port yang digunakan adalah 443. 5. TV internet atau video. Protokol transport yang digunakan adalah Transmission Control Protocol atau TCP. Songket yang digunakan adalah 35.1.27.84.443. Nomor port yang digunakan adalah 443. Yang keenam adalah layanan Spotify. Protokol transport yang digunakan adalah Transmission Control Protocol atau TCP. Songket yang digunakan adalah 35.186.224.25.443. Nomor port yang digunakan adalah 443. 7. Telepon internet Skype. Protokol transport yang digunakan adalah Transmission Control Protocol atau TCP. Songket yang digunakan adalah 117.1.232.200.443. Nomor port yang digunakan adalah 443. Yang kedelapan adalah
jam internet. Protokol transport yang digunakan adalah Transmission Control Protocol. Soket yang digunakan adalah 151.1.10.217.443. Nomor port yang digunakan adalah 443. 9. Wither. Protokol transport yang digunakan adalah Transmission Control Protocol. Soket yang digunakan adalah 13.33.93.12.443. Nomor port yang digunakan adalah 443. Yang ke-10 adalah layanan story Instagram. Protokol transport yang digunakan adalah Transmission Control Protocol atau TCP. Soket yang digunakan adalah 69.121.250.174.443. Nomor port yang digunakan adalah 443. Yang ke-11, layanan download torrent. Protokol transport yang digunakan adalah Transmission Control Protocol atau TCP. Soket yang digunakan adalah 23.2.85.1.80. Nomor port yang digunakan adalah 80. Yang ke-12 adalah layanan Google Meet. Protokol transport yang digunakan adalah User Data Protocol atau UDP. Soket yang digunakan adalah 172.217.194.113.443. Nomor port yang digunakan adalah 443. Baik, sekarang kita masuk kepada tahap cara kerja dari Transmission Control Protocol atau TCP. Pertama, datagram dibagi ke dalam bagian kecil yang sesuai dengan bandwidth di mana data akan dikirimkan. Kemudian pada lapisan TCP, data dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan. Selanjutnya, datagram yang dibungkus dengan header kemudian dikirim pada lapisan IP. Dan pada lapisan IP, datagram juga diberikan header sendiri. Selanjutnya, IP mengarahkan datagram ke tujuannya. Selanjutnya, komputer penerima melakukan perhitungan checksum yang sama dengan data yang diterima. Jika tidak cocok, maka datagram dikirimkan kembali karena terjadi error saat pengiriman. Berikut adalah cara kerja dari User Data Protocol atau UDP. UDP atau User Data Protocol memiliki cara kerja yang jelas berbeda dari TCP. UDP mempunyai saluran atau channel yang berfungsi untuk mengoneksikan antara host untuk saling mengirim informasi data. Channel itulah yang kemudian disebut sebagai port UDP. Agar dapat terhubung dengan protokol UDP, aplikasi sebuah komputer harus dilengkapi alamat IP. Port UDP nantinya berguna untuk multiplex message queue. Maksudnya, port UDP sangat dimungkinkan mampu bekerja, menerima dan mengirim pesan data secara bersamaan. Lalu setiap nomor channel UDP atau port UDP dilengkapi dengan nomor unik khusus dalam pembagiannya sendiri. Tahap cara kerja dari User Data Protocol atau UDP. Tahap cara kerja dari User Data Protocol atau UDP. Yang pertama, protokol berisi client port dan port sumber berbentuk file text dikirim dalam bentuk UDP header. Yang kedua, paket isi port client dan port sumber audio dikirim ke server dalam UDP header. Yang ketiga, tujuan UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. Yang keempat, paket asli mempunyai port tujuan sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke FTP client. Yang kelima, poin ketiga dan 4 berulang kembali ketika file audio dikirim klien. Yang keenam, ketika aplikasi ingin mengirim data, UDP tidak akan membuffer ataupun memfragment tiap data yang masuk. Yang ketujuh, karena data tidak mengalami processing data yang berbelit, terutama karena tidak memfragment data, maka jika data lebih besar daripada MTU, lapisan IP yang harus memfragmentnya.
Baik, sepertinya hanya ini materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.